Pemirsa, Kementerian Perhubungan terus mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik dalam rangka mengurangi emisi karbon di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan insentif untuk mendorong penggunaan massal kendaraan listrik ramah lingkungan dan salah satunya adalah insentif bebas ganjil genap untuk kendaraan mobil listrik. Kementerian Perhubungan terus mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik dalam rangka mengurangi emisi karbon di Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan, untuk sepeda motor listrik saat ini kurang lebih mencapai 10.300 yang sudah beredar di masyarakat. Menurutnya, untuk penggunaan kendaraan listrik adalah pertama, diinisiasi oleh pemerintah dan selanjutnya akan diinisiasi untuk angkutan umum. Sebagai upaya mewujudkan penggunaan kendaraan listrik, Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap yang akan memaksa seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan menggunakan kendaraan listrik. Nantinya ini berlaku untuk pejabat baik di pusat maupun daerah. Selain menerbitkan aturan yang mengikat, pemerintah juga mengeluarkan insentif untuk mendorong penggunaan massal kendaraan listrik ramah lingkungan. Salah satunya adalah insentif bebas ganjil genap khusus untuk kendaraan listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita menarik pagi ini, kita akan langsung saja terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Budi Setiadi, beliau adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak. Salam sehat, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini dalam rangka menekan emisi karbon di Indonesia, Kementerian Perhubungan juga terus mengkampanyekan ya penggunaan dari kendaraan listrik. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini, Pak Budi, sejauh mana implementasinya hingga saat ini? Ya, baik. Saya akan coba mungkin merangkai beberapa peta jalan kita atau kemudian roadmap kita sampai kemudian selesai kemarin Perpres 55 ya. Dan sebetulnya kenapa pemerintah Indonesia itu juga mendorong untuk kendaraan listrik, karena sebetulnya bahwa saat sekarang ini beberapa negara atau semangat dunia saat sekarang ini kan sedang memperbaiki menyangkut masalah ada perubahan climate change yang harus kita lakukan semacam mitigasi oleh semua negara. Tidak hanya oleh 1-2 negara saja, tapi hampir semua negara harus melakukan perbaikan atau memperbaiki menyangkut masalah lingkungan kita yang harus lebih baik, sehingga mungkin polusi udara harus bisa kita tekan. Nah, beberapa policy dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh beberapa negara, diantaranya adalah menyangkut masalah penghijauan dan sebagainya. Dan kemudian untuk sektor perhubungan, yang dilakukan adalah kita mendorong untuk melakukan perubahan terhadap kendaraan yang internal combustion engine, dengan bahan bakar adalah yang dari fosil, kita rubah menjadi yang listrik. Kenapa demikian? Karena dengan kendaraan listrik ini boleh kita katakan tidak memberikan polusi untuk udara kita. Nah, kemudian yang zero emission seperti ini kita dorong. Dan kemudian komitmen pemerintah itu yang saat itu dilakukan, difasilitasi oleh Pak Menko Maritim. Pertama, kita membuat Perpres 55 tahun 2019, di mana di situ ada menyangkut masalah percepatan, baik untuk produksinya maupun penggunaannya. Dan setelah Perpres 55 selesai, itu ada amanat beberapa kementerian lembaga untuk membreakdown atau kemudian membuat penjabaran dalam peraturan menteri untuk mendukung filosofis dari peraturan dari Perpres 55 itu dibangun. Dan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan adalah membuat peraturan presiden, membuat peraturan menteri terkait konversi kendaraan combustion engine ke kendaraan listrik. Jadi kita sudah menyelesaikan kendaraan-kendaraan yang dengan mesin bakar saat sekarang ini dengan bahan bakar dari bensin dan sebagainya, kita bisa konversi ke listrik dan kemudian bisa didaftarkan sehingga dikatakan legal. Dan itu kita sudah selesaikan peraturan menterinya, dan sekarang saya bersyukur sudah ada dengan peraturan menteri selesai, ada sekitar 4 bengkel konversi yang sudah berdiri dan siap menjadi mitra pemerintah untuk melakukan konversi sepeda motor yang combustion engine ke listrik. Dan yang kemarin terakhir cukup banyak akan membuat konversi adalah dari Kementerian SDM, di mana hampir 100 minimal
kendaraan sepeda motornya tahun ini harus selesai untuk dikonversi ke listrik. Dan memang betul sampaikan tadi bahwa dengan Perpres 55 pemerintah memberikan insentif baik fiskal maupun yang non fiskal. Di antaranya yang non fiskal sudah bisa kita rasakan, ganjil genap dan sebagainya. Dan untuk yang fiskal di antaranya adalah untuk pajak kendaraan di beberapa provinsi itu jauh lebih murah dibandingkan dengan yang kendaraan biasa. Dan saya kira kewajiban berikutnya Pak Menteri Perhubungan menyampaikan kepada saya, sekarang tinggal bagaimana kita adalah mempercepat terhadap penggunaan kendaraan listrik ini, baik mobil roda 4 maupun roda 2. Tapi kalau melihat dengan potensi yang ada, yang nampaknya bisa kita lakukan drive atau di-push untuk percepatan penggunaan ini adalah yang pertama kepada kendaraan-kendaraan opsional pemerintah termasuk sepeda motor yang digunakan oleh pemerintah, termasuk juga adalah untuk yang sepeda motor itu sendiri. Demikian, Mas. Baik, sebenarnya ini on the track begitu ya kalau kita lihat dengan beragam kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dalam mendukung juga penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Tadi yang menarik, dari sisi percepatannya adalah penggunaan untuk kendaraan-kendaraan operasional pemerintah. Dan ini apakah sudah terlaksana dengan baik dari wilayah seluruh Indonesia kah atau baru beberapa daerah saja nih Pak Budi? Iya, jadi pada saat rapat dengan melibatkan beberapa kementerian yang lain yang dipimpin oleh Pak Luhut, beliau mendorong sekali supaya setelah peraturan Presiden selesai, peraturan Menteri Penjabaran selesai, kemudian berikutnya adalah implementasinya. Nah, untuk bicara menyangkut masalah tataran implementasi, itu yang kemudian Pak Luhut menyampaikan kepada saya diminta untuk membuat roadmap menyangkut masalah penggunaan bus listrik. Baik. Yang kedua adalah roadmap penggunaan kendaraan listrik untuk kepentingan pemerintah. Kenapa dua ini diprioritaskan? Jadi Pak Luhut melihat, Pak Menko Maritim melihat, besar kemungkinan masyarakat akan banyak menggunakan setelah aparat atau kemudian lembaga kementerian itu juga menggunakan. Sehingga nanti jalan dengan pengadaan kendaraan operasional listrik baik oleh pemerintah sampai dengan tingkat pemerintah daerah, itu kan nanti infrastruktur terbangun. Ada SPKLU-nya oleh PLN dan sebagainya. Dan PLN juga siap untuk membangun SPKLU di beberapa daerah dengan catatan memang secara bertahap populasi akan bertambah. Dan kemudian yang berikutnya adalah kendaraan angkutan umum. Kenapa angkutan umum? Karena regulasi itu ada di pemerintah, ada di saya. Tapi saya lebih prioritas angkutan umum yang seperti apa? Kan angkutan umum ada angkutan pariwisata, ada antar kota antar provinsi, ada antar kota dalam provinsi, atau angkutan perkotaan. Nah, menurut saya yang memungkinkan dibangun duluan dengan kendaraan listrik adalah angkutan perkotaan. Karena membuat infrastruktur di sebuah kotanya itu mudah dibandingkan dengan kalau kita mungkin sekarang saya dorong ada angkutan kota antar provinsi dari Jakarta ke Tegal katakan, kan harus banyak SPKLU dibangun di beberapa jalan. Jadi prioritas kita adalah untuk kendaraan angkutan massal perkotaan. Demikian. Berikut ini akan kami sampaikan sejumlah infografik untuk Anda terkait dengan strategi dari pengembangan kendaraan listrik nasional. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini adalah beberapa strategi yang sedang disiapkan oleh pemerintah, yaitu membangun industri baterai yang pertama. Kemudian memastikan persiapan infrastruktur pengisian daya. Dan ketiga, memastikan harga kendaraan listrik yang terjangkau. Selanjutnya kita akan lihat dari proyeksi penjualan mobil listrik di Indonesia. Ini dari realisasi di tahun 2020 sudah mencapai 127 unit ya. Ada 127, kemudian target ataupun proyeksi di tahun 2025 sampai dengan 16.000 unit kendaraan listrik. Kemudian di tahun 2030 ini pertambahan yang luar biasa, diharapkan mencapai 65.000 kendaraan listrik di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati dari pergerakan harga baterai litiumnya ini per dolar KWH ya. Kita lihat ini di tahun 2020 memang harganya masih sekitaran 1.191 dolar Amerika per KWH. Namun seiring dengan teknologi yang semakin berkembang, kemudian juga semakin bisa diakses banyak orang dan mungkin para produsen, sehingga harganya terus turun menjadi 734 di tahun 2012, kemudian 2014 600, di 2016 300 dolar per KWH, dan tahun 2020 lalu mencapai 138 dolar Amerika per KWH.
Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Setiadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Ya, Pak Budi. Ya, halo Pak Budi. Kita akan lanjutkan kembali, Bapak. Tadi menarik kalau kita bincang mengenai kendaraan listrik tadi khususnya yang untuk angkutan umum massal begitu. Tadi sudah disampaikan pengembangannya ini menarik. Lantas mungkin bisa disampaikan sudah berapa banyak Pak kendaraan yang digunakan, kemudian untuk trayek-trayek ataupun daerah-daerah mana saja yang terjangkau dengan kendaraan listrik massal ini? Ya, saya kira progres perkembangan ya, ketertarikan pihak investor dari beberapa APM, termasuk juga adalah beberapa operator, terutama operator BUMN ya, untuk kendaraan itu sangat komit sekali terhadap Perpres 55 dan kemudian beberapa peraturan menteri turunan. Sehingga sampai dengan tahun 2021 bulan November ini, sampai dengan sekarang itu untuk mobil bus yang APM, yang sudah masuk ke Kia Indonesia, yang pertama ada BYD, ya, kemudian ada MAB Mobil Anak Bangsa, kemudian ada merek Skywell, ada merek Higer, yang kemudian berikutnya ada dari Inka juga memproduk juga. Kemudian juga ada SAG yang kerjasama dengan PPD. Jadi sudah ada beberapa APM atau merek mobil bus listrik yang masuk ke Indonesia. Dan sampai dengan sekarang mobil bus itu yang sudah digunakan karena sudah mengajukan SRUT ya. Sudah mengajukan surat registrasi uji tipe itu ada 13 unit. 13 unit. Dan kemudian diantaranya yang sudah menggunakan itu Transjakarta. Kemudian nanti berikutnya PPD dan Damri kalau nggak salah minggu ini akan launching, akan take off, terutama untuk kendaraan angkutan perkotaan dari bandara sampai dengan ke Jakarta. Ada 2 unit kalau nggak salah akan digunakan. Dan sebetulnya dari Kementerian Perhubungan, di Dijen Perhubungan Darat, kami kan ada program by the service, yaitu angkutan massal di 10 kota besar. Tahun ini sebetulnya kita akan menggunakan cukup banyak di Surabaya dengan di Bandung. Tapi karena kemampuan dari pihak APM sendiri karena kita kebutuhan cukup banyak. Di Surabaya itu rencana ada 2 koridor. 2 koridor, jadi kalau satu koridor itu atau satu rute itu sekitar 20, artinya kalau 2 koridor berarti sekitar 40 unit. Kemudian di Bandung rencana kita menggunakan 1 koridor sekitar 20. Jadi karena kemarin kita lelangnya agak mendesak, jadi kemampuan dari pihak APM sendiri yang belum siap, akhirnya kita tunda. Tapi tahun depan insya Allah nggak akan tertunda lagi untuk penggunaan bus listrik untuk angkutan massal perkotaan. Baik, begitu, Mas. Apakah ini juga bagian dari roadmap di tahun 2030 terkait dengan pengembangan kendaraan listrik dari Kementerian Perhubungan ini Pak Budi? Kalau roadmap-nya itu sebetulnya sudah kita selesaikan ya, sebagaimana yang ditugaskan oleh Pak Menko Maritim kepada saya, sudah kita selesaikan. Dan kemarin sudah dibahas lagi secara teknis di KSP. Dan nampaknya memang butuh semacam umbrella ya, semacam pedoman lah untuk bisa dijalankan oleh beberapa kementerian lembaga gitu. Karena yang menggunakan bus nanti diharapkan tidak hanya bus angkutan umum saja, tapi juga bus untuk kepentingan karyawan atau kemudian TNI Polri. Jadi di dalam roadmap yang kita sudah develop, itu ada juga untuk bus untuk kepentingan pasukan, TNI Polri maupun untuk kantor-kantor kementerian yang untuk mengangkut karyawan. Dan ini dalam waktu dekat mudah-mudahan seperti rapat kemarin di KSP, harapannya ada semacam regulasi yang akan memayungi, yang akan menjadi resmi gitu kan. Jadi roadmap ini resmi sehingga nanti akan meningkat kepada semua kementerian lembaga untuk bisa mengimplementasikan secara bertahap sesuai dengan aspek prioritas. Tantangannya sendiri dari pengembangan kendaraan listrik khususnya yang kaitannya dengan perhubungan darat nih, lebih kepada apa ini bottleneck-nya kira-kira Pak Budi? Kalau menurut saya ini kan satu hal teknologi baru. Teknologi, kemudian energi juga energi terbarukan. Kemudian kalau saya lihat itu awal pastinya adalah trust masyarakat untuk menggunakan ini. Ini barang apa? Kalau kemudian saya pakai bisa nggak di-maintain? Bisa nggak diperbaiki dan sebagainya? Itu sekitar itu. Jadi sebetulnya kalau sejalan dengan pengadaan kendaraannya, kalau infrastruktur juga semakin banyak kita jumpai, misalnya di tempat-tempat, makanya Pak Menteri minta kepada saya untuk komunikasi dengan PLN, di setiap simpul-simpul transportasi,
setiap tempat-tempat publik semacam mall dan sebagainya atau di perkantoran itu sudah mulai dipasang SPKLU yang sifatnya fast charging. Dan kita juga sedang mendorong untuk sepeda motor ini terutama di baterainya itu kita gunakan teknologi baterai yang swap, jadi tidak harus dicas. Jadi kalau baterai swap artinya sudah ada beberapa APM, merek-merek baterai swap yang masuk ke Indonesia, yang kemarin baru diresmikan dengan pihak Gojek, ada Gogoro itu, Foto kalau nggak salah, kemudian juga ada dari Energy Swap Indonesia, kemudian ada OYK. Jadi kalau baterai swap artinya merek kendaraannya apapun, kalau kemudian merasa bahwa di dalam indikasi untuk baterainya listriknya tinggal sedikit, itu bisa langsung ditukar di beberapa mungkin retail yang ada. Katakan sekarang sudah menyediakan itu Alfamart. Di Alfamart itu sudah ada beberapa tempat, itu kita sudah ada beberapa baterai swap di sana. Jadi kalau udah habis untuk merek tertentu bisa langsung mengambil baterai di situ. Ditukar. Jadi sangat cepat sekali. Menarik ini. Lebih tapi untuk saat ini kendaraan bermotor roda 2 saja begitu ya Pak Budi? Belum apakah nanti akan dikembangkan untuk kendaraan yang lebih besar lagi? Ini mungkin masih dalam tahapan R&D ya, riset dan development. Kendaraan listrik juga, sepeda motor listrik juga sekarang ada beberapa APM yang ada, itu sedang melakukan katakan mungkin letter of intent dengan penyedia dari baterai swap. Mudah-mudahan ada beberapa APM yang akan kerjasama dengan penyedia baterai swap, sehingga nantinya saya juga kemarin sudah bicara dengan Badan Standarisasi Nasional BSN untuk mendorong semua PM itu untuk sepeda motor baterainya itu kalau bisa dimensi sama, sehingga memudahkan masyarakat. Jadi kalau nanti mungkin semakin banyak ini artinya yang saya katakan tadi bottleneck-nya di kepercayaan trust masyarakat semakin lama akan semakin terbangun. Oh ternyata kalau baterai tinggal sedikit saya bisa langsung masuk ke Alfamart mengganti ini dan sebagainya. Yes, memang yang dipikirkan masyarakat saat ini adalah penggunaan dan kemudahan pada saat pengisian baterainya begitu ya, pada saat mereka juga mungkin kehabisan, khawatir di tengah jalan begitu ya Pak Budi, sejauh ini yang dikhawatirkan. Ya, betul. Oke, Pak Budi, kita akan lanjutkan kembali Pak. Bagaimana dari sisi skema yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, ini membeli kendaraan tanpa baterainya, ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh? Ya, sebetulnya kalau di awal-awal juga tadi yang bottleneck saya katakan adalah menyangkut masalah kepercayaan masyarakat dan juga menyangkut masalah infrastruktur untuk fast charging ya. Baik. Dan sebetulnya ada beberapa hal yang lain, tapi kemudian menurut saya sih tidak major ya. Tapi mungkin ada hal yang lain yang menyangkut masalah pembiayaan atau dukungan pembiayaan kalau kemudian masyarakat akan membeli kendaraan ini. Kendaraan listrik ini kan kalau dibandingkan disparitas dengan mobil yang biasa, itu kan masih relatif lebih tinggi. Mobil bus saja yang panjang 18 meter itu sampai harganya bisa sampai sekitar antara 5 sampai dengan 6 M. Kemudian yang sedang itu sampai sekitar 3 miliar. Dan mobil-mobil yang roda 4 itu memang bervariasi. Awalnya kalau merek-merek yang khusus itu bisa sekitar 1 ya. Kemarin saya lihat di GS juga cukup tinggi. Tapi beberapa mobil listrik yang dari pabrikan di Korea, saya lihat harganya ya relatif lebih rendah, tapi masih tinggi dibandingkan dengan yang kendaraan biasa. Dan memang menyangkut masalah harga memang menjadi persoalan. Tapi memang kalau kita lihat dari komponen kendaraan listrik, baik roda 4 maupun roda 2, itu yang komponen paling mahal itu memang di baterai. Baterai dengan di motornya. Baik. Kalau yang mobil listrik, motor listrik ini kan tidak perlu seperti ada oli dan sebagainya, cukup bersih. Jadi yang paling mahal komponen baterai dengan motornya itu. Dan kemudian kemarin kita kan selalu komunikasi, saya sering ketemu dengan asosiasi sepeda motor listrik, mobil listrik dan sebagainya untuk mencari bottleneck gapnya di mana yang kemudian menjadi satu masalah untuk kita coba mungkin komunikasikan dengan beberapa kementerian untuk mencarikan mitigasi jalan keluarnya seperti apa supaya semakin lama semakin bisa kita coba selesaikan terhadap problem-problem atau gap yang menjadi pending matters untuk tidak bisa cepat penetrasi ke pasar. Nah kemudian kalau kita lihat dengan kondisi baterai yang cukup mahal, artinya muncul ide saat itu adalah bagaimana kalau kemudian baterainya swap tadi. Nah kalau baterai swap sangat memungkinkan motor dijual hanya motornya aja, tidak dengan baterainya. Nah kalau mungkin harga baterai katakan 30% dari sepeda motor, artinya mungkin kita beli hanya tinggal 7% kalau utuh seperti itu. Nah ini yang kemarin sangat menarik dan kemudian kita juga sudah komunikasi dengan Asosiasi Pendanaan Indonesia (APPI), mereka juga mendukung. Jadi
kalau dengan seperti ini itu cukup menarik dan kita harapkan saya tinggal menunggu saja dari beberapa APM yang ada untuk bagaimana model penjualan sepeda motor terutama itu tidak harus dengan baterainya sehingga harga bisa lebih murah gitu. Seperti yang saya lihat saat sekarang ini rata-rata di sepeda motor yang diproduk di Indonesia itu harganya antara ada yang 27 juta, ada yang 28, tapi ada juga yang murah. Cuman kalau murah ini memang saya lihat kecil ya dari sisi mungkin kalau dimensinya tuh kendaraan sepeda motor listrik ini nggak begitu bervariasi sih. Seperti yang Honda itu juga ada juga yang cukup besar tapi harganya juga masih tinggi. Demikian. Okay. Baik, tapi apakah ini akhirnya perlu penyesuaian dari APM dalam artian untuk menyediakan baterai dalam bentuk swabnya sendiri, Pak Budi? Kalau kemarin saya ketemu terakhir dengan Asosiasi Sepeda Motor Listrik dan saya hadirkan, saya ketemukan antara perusahaan yang mempunyai baterai shop itu ada yang saya katakan OYK, kemudian ada juga dari shop energi itu saya ketemukan. Akhirnya banyak yang tertarik dari APM-APM itu dan kemudian banyak APM yang sekarang sedang menjajaki kerjasama, sedang komunikasi untuk nanti membuat proses bisnis di mana diharapkan baterainya kan sekarang seperti OYK, kemudian Swap Energy itu sudah ada di gerai Alfamart dan Indomaret sudah ada. Jadi kalau nanti ini memang sekarang sudah sedang penjajakan untuk proses kerjasama, saya lihat harapan saya ke depan produk yang berikutnya itu untuk yang baterainya itu akan beberapa perusahaan akan sama dimensinya sehingga kalau kemudian kita kehabisan bisa langsung masuk ke Alfamart dan sebagainya untuk langsung swap dengan baterai yang ada gitu. Jadi tidak harus ngecas di rumah. Jadi tidak khawatir kalau kemudian kita di jalan tinggal sedikit kemudian kita langsung bisa ke Alfamart untuk bisa mengambil baterai yang ada di situ. Baik. On progress yang menarik kalau kita cermati dari penggunaan kendaraan listrik tadi ada penggunaan juga baterai swap. Tapi kalau kita lihat tadi trustnya masyarakat ini yang penasaran juga ini Pak Budi. Apakah sudah mulai terbangun secara pelan-pelan? Kalau saya perhatikan ya indikator yang saya gunakan terhadap perubahan atau trust masyarakat untuk kendaraan listrik ini, saya melihatnya dari kendaraan yang tipe yang dilakukan uji tipe di tempat kita. Baik. Yang kedua adalah yang sudah melakukan pendaftaran surutnya, surat register uji tipe. Kalau surut ini kan artinya motor yang sudah dibeli oleh masyarakat pasti akan dapatkan surut. Nah kalau udah dapat surut berarti akan didaftarkan di kepolisian. Nah secara bertahap tadi kan sampaikan mungkin data yang sampaikan tadi sekitar 10.000 atau 11.000 itu sekitar bulan yang lalu. Bulan yang lalu saya declare di satu forum acara FGD kalau nggak salah. Itu memang antara 10 sampai dengan 11.000, tapi sampai dengan hari ini tanggal 22 November, populasi kendaraan listrik di Indonesia itu sudah sekitar 14.400. Di mana diantaranya mobil penumpang roda 4 itu sudah mencapai 1.656. Jadi ini mobil-mobil roda 4 ya yang digunakan oleh masyarakat dan sudah jalan ya. Kemudian roda 3 ada 262. Kemudian sepeda motor listrik sendiri ini cukup banyak populasinya sekitar 12.464. Kemudian mobil bus tadi 13 yang sudah digunakan. Mobil barang juga ada nih ada 5. Dan kemudian totalnya adalah 14.400. Jadi setiap bulan naik terus. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan Desember ini pasti udah di atas 15.000 pastinya. Dan paling banyak satu kabupaten menggunakan sepeda motor listrik itu ternyata di Papua. Makanya kemarin saya men-challenge teman-teman dari APM, Papua itu menurut saya adalah satu daerah, satu provinsi yang potensial untuk dikatakan penjualannya atau penggunanya. Dan di Kabupaten Asmat, kemarin saya sampai di sana, Asmat itu cukup jauh ya, satu kabupaten di Asmat, itu populasi sepeda motornya boleh saya katakan 100% adalah sepeda motor listrik di sana. Oke, luar biasa untuk wilayah Papua. Nah itu dia, tantangan terbesar adalah memang penggunaan infrastrukturnya tadi. Apakah juga ini menjadi salah satu yang perlu kita kejar lagi tuh, dalam artian percepatan untuk kendaraan listriknya bisa paralel dengan ketersediaan dari infrastruktur untuk pengisian dayanya sendiri Pak Budi? Ya sebetulnya setiap kita ketemu dengan beberapa kementerian lembaga termasuk BUMN yang
ada kaitan dalam supply chain untuk kendaraan listrik ini, termasuk dari SDM, kemudian PLN dan sebagainya, semuanya siap menyiapkan semua infrastruktur pendukung untuk percepatan. Jadi PLN juga kalau dibutuhkan, katakan mungkin nanti kita akan kerjasama dengan beberapa gubernur atau bupati wali kota untuk membangun satu green tourism di satu kawasan wisata, katakan di Kelungkung, Nusa Penida, Nusa Ceningan, atau kemudian di Pulau Samosir di sana sebagai pulau yang memang akan dijadikan sebagai Green Island dan sebagainya, di mana populasi sepeda motor listrik, pasti PLN akan support ke sana, siap untuk mendukung fast charging dan sebagainya. Baik Pak, terakhir harapan dan juga optimisme Anda untuk perkembangan transportasi darat yang sudah berbasis listrik ini bagaimana ke depannya nih Pak Budi? Ya, karena ini adalah untuk visi dunia ke depan yang lebih baik, iklim yang lebih baik, dan semangat dengan beberapa negara lain untuk memperbaiki atau kemudian kita climate change bisa kita perlambat ya minimal lah. Kemudian kita memperbaiki polusi udara kita juga kita perbaiki di Indonesia terutama. Ya, saya mengajak kepada semua masyarakat untuk mulai, apakah itu dengan skema dengan konversi atau kemudian pembelian. Karena sekarang juga kalau kita lihat setelah Perpres 55, APM motor listrik itu sudah hampir 22 APM di Indonesia. Jadi cukup banyak sekali. Yang awalnya cuma berapa banyak, sekarang sudah sampai 22. Jadi untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik, kemudian lingkungan kita yang semakin sehat, ya saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa motor listrik atau mobil listrik ini adalah kendaraan masa depan yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kemudian kita harapkan secara bertahap ini bisa langsung dimanfaatkan, digunakan oleh masyarakat. Tentunya memang butuh kerjasama semua pihak, butuh kesadaran kita semuanya. Tidak hanya pemerintah saja, pemerintah seperti di Kementerian Perhubungan, Pak Menteri sudah pertama begitu di Perpres 55 disahkan, begitu langsung beliau memerintahkan kita untuk semua kendaraan operasional eselon 1 menggunakan kendaraan listrik. Dan kita harapkan nanti beberapa kementerian juga akan meniru dari Kementerian Perhubungan dan juga termasuk masyarakat. Jadi kita punya kepentingan besar, makanya Pak Menteri menyampaikan kepada saya, kita harus banyak berpikir yang sifatnya adalah proaktif, kemudian ada beberapa ide-ide yang inovatif untuk bisa mendorong terhadap penggunaan kendaraan ini bisa penetrasi ke pasarnya bisa cepat untuk masyarakat bisa menggunakan. Saya kira demikian. Baik Pak Budi, sukses terus Pak untuk pengembangan kendaraan listrik dan juga penggunaannya baik dari lingkungan pemerintah maupun pemerintah daerah dan juga masyarakat. Sukses untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Budi dan stay healthy Bapak. Terima kasih, selamat siang Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.